bisa menjelaskan tentang peranan keluarga dan agama dalam keluarga, Prof? Penting. Peranan agama dalam keluarga ini sangat penting sekali. Karena pengalaman di negara-negara masyarakat modern dan maju, masyarakat modern dan industri di Amerika misalnya, di mana faktor agama disisihkan, ternyata membawa dampak. Salah satu institusi lembaga masyarakat yang paling parah menderita karena proses modernisasi dan industrialisasi adalah lembaga keluarga, rumah tangga atau perkawinan. Data-data menunjukkan dari 5 perkawinan dalam 5 tahun pertama, Bahkan saya pernah dengar tentang apa, kesiapan operasi atau apa mereka-mereka yang komitmen agamanya lebih baik. Bagaimana itu, Prof? benar. Ya. Ini ada permasalahan ya di bagian-bagian bedah di luar negeri itu, di Ya. Amerika pada khususnya itu selalu jadwal operasi itu tertunda-tertunda. Ya. Tertundanya itu bukan karena persiapan teknis yang terlambat, pemeriksaan laboratorium, tidak. Tertunda karena pasien nggak siap mental untuk menjalani operasi. Ya. Setelah diteliti-teliti, faktor-faktor psikologis. Tidak tenang, cemas, takut mati, takut ini, sebagainya. Dan di sini peranan agama ternyata berperan. Jadi di dalam ilmu kedokteran jiwa itu malah dikembangkan yang disebut dengan pastoral psychiatry. Ya, ilmu kedokteran pastoral, karena ini di barat ya, Ya. pakai istilah pastor. Ya. Tapi sebenarnya keagamaan religius sebetulnya. Ya. 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 Nah, mereka-mereka yang pasien-pasien, kenapa kok ada pasien yang selalu resah, tertunda-tunda operasi? Kenapa ada pasien yang kok lancar? Anxiety atau apa, kecemasan. Ternyata dari sekian banyak faktor diteliti, faktor agama. Mereka-mereka yang komitmen agamanya kuat, nggak ada masalah. Tidak ada delay, tidak ada penundaan operasi. Begitu. Begitu juga pada pasien-pasien yang menderita penyakit kronis, yang terminal, yang tidak ada harapan untuk sembuh, kanker misalnya. Mereka-mereka yang religiusnya kuat, itu ya mereka pasrah menghadapi saat-saat terakhir. Mereka percaya yang mortal, yang meninggal itu jasadnya. Jiwanya, rohaninya itu immortal, tidak meninggal. Oleh karena itu sekarang di dalam terapi-terapi pasien-pasien terminal itu peran agamawan lebih penting dari peran dokternya malahan sekarang itu. Nah, sekarang itu merupakan tim dokter dan ulama dan agamawan di dalam bidang kesehatan. Ini jelasnya demikian. Menarik sekali, Prof. Apakah benarnya, ini saya tidak tahu, bahwa bahkan agama itu ya, bukan hanya sekedar menimbulkan kepasrahan, Ya, ya, tapi keberanian yang sangat membantu dokter dan Ya. medis untuk menyembuhkan dia sendiri. Dengan kata-kata yang populer, pasien yang komitmen agamanya kuat akan lebih membantu dirinya sendiri dalam membantu dokter untuk menyembuhkan dia. Benar, Benar. Betul Pak Sartono. Dan itu memang di dalam penelitian yang sudah dilakukan memang membuktikan. Ya. Jadi selama ini para dokter itu hanya melihat daya tahan, kekuatan fisik si pasien. Tidak menggali kekuatan kerohaniannya yang sangat potensial dan memperkuat imunitas daya tahan tubuh. Faktor kerohanian itu. Kalau Pak Sartono mengalami stres, kondisi kejiwaannya menurun, secara fisik juga menurun. Katakanlah istilahnya barangkali metabolisme saya menjadi sedikit lebih rancu dan sebagainya. Sehingga mudah sakit. Tapi kalau kerohanian spiritualnya kuat, tidak apa-apa. Lalu ini begini lagi nih contohnya. Kelompok-kelompok agamawan dibandingkan dengan kelompok-kelompok eksekutif. Ya, itu beda itu. Kelompok agamawan itu mungkin karena hidupnya tenang dan kekuatan kerohanian kuat, jarang sakit, jarang mengalami penyakit yang macam-macam yang dialami oleh eksekutif. Itu kalau mau perbandingan resiko profesi ya, itu menunjukkan demikian. Jadi masalahnya ya Pak Sartono ya, bagaimana kita hidup ini dalam keseimbangan. Ya, materi dan spiritual itu yang penting memang. Jadi itu erat hubungannya. Dan kalau kita berbicara spiritual, itu tidak faktor psikologi saja, faktor kerohanian, faktor religi, faktor agama. Yang tadi yang sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa para dokter ini lupa pada satu, basic spiritual needs. Kebutuhan kerohanian ini yang perlu digali sehingga memberi keuntungan buat profesi dokter itu sendiri. Ya, betul. Menarik sekali, Prof. Menarik sekali. Baik, Prof. Kita berbicara di Indonesia sendiri. Bagaimana kita, alhamdulillah di Indonesia, kehidupan keagamaan kita rasanya jauh lebih baik. Ya, masyarakat kita masyarakat yang religius. Masyarakat yang religius ya.
bagaimana kita memanfaatkan hari-hari seperti hari baik, bulan baik di bulan Ya, puasa puasa ini, ini, ya. untuk tujuan keseimbangan, kesehatan jiwa yang lebih baik, kesehatan fisik yang lebih baik. Ya. Dan saya kira memang agama menganjurkan demikian ya Dok ya. Benar. Bukan sekedar puasa untuk menahan, tidak makan, Iya. tapi ada tujuan lain barangkali. Iya. Barangkali bisa Bisa. Jadi begini, kalau kita lihat ya definisi kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO. Sehat itu sehat dalam arti fisik, mental, dan sosial. Yang tadi dimensi satu lagi adalah spiritual keagamaan. Puasa ini besar pengaruhnya. Ya. Contohnya saja dari segi fisik. Kita ini kan selama setahun dimanja dengan makan ini, makan itu tanpa batas. Kan sekarang ini justru banyak penyakit-penyakit bukan karena kekurangan makan, karena kelebihan makan. Ya. Manusia itu kalau tidak bisa mengendalikan diri, makan apa saja. Kalau salah makan jelas ya, Nah, Prof, salah ya. makan. Tapi ini makan ya oke. Coba kita manja, makan. Sistem pencernaan kita dibebani dengan makanan terus. Sistem metabolisme kita, liver kita. Sistem untuk ekskresi, ginjal kita. Ini perlu diberi istirahat pada bulan puasa itu. Ya, supaya regenerasi sel-sel dan organ tubuh itu tidak dibebani ya oleh kerja yang berlebihan, diberi istirahat. Ini sangat baik buat kesehatan. Itu dari segi fisik. Ya, dan tidak ada orang yang sesudah puasa malah sakit, malah merasa sehat kalau betul-betul mendapatkan hikmahnya. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, makanlah yang baik, jangan berlebih-lebihan, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi secukupnya itu. Oh, banyak itu penelitian dari segi fisik tentang manfaat puasa itu. Dan bahkan dokter juga mengatakan kan kalau orang menunjukkan beberapa penyakit ini itu kan harus puasa, jangan makan ini, jangan makan itu, pantang ini, pantang itu, diet ini, diet itu, pada hakikatnya kan puasa juga itu. Jadi lebih baik kita berpuasa, berdiet sebelum dokter yang memerintah, kan lebih baik untuk maintenance fisik kita. Kedua, dari segi psikologis kejiwaan. Tadi, ciri jiwa yang sehat adalah mampu menahan diri, mengendalikan diri. Tidak saja hanya makan, minum, atau hubungan suami istri, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam cara mencari rezeki, dalam karier, kita harus bisa menahan diri untuk bisa, mana yang haram, mana yang halal. Dari sifat loba, tamak, dan sebagainya. Ini salah satu hal yang sangat positif buat jiwa kita. Orang yang tidak bisa menahan diri selalu dalam keadaan stres, tidak puas, gampang frustrasi. Tapi kalau bisa sabar dan sebagainya, tidak ada masalah. Dan dari segi sosial, apakah Pak Sartono orang kaya, orang berkedudukan dan sebagainya, tetap harus puasa. Meskipun makanan itu halal, tetap tidak boleh pada waktu bulan puasa untuk memakannya. Sehingga Pak Sartono harus bisa merasakan, begini toh lapar itu, begini toh haus itu, beginilah saudara-saudara saya yang sebagian masih di bawah garis kemiskinan, merasakan lapar, dahaga, haus dan sebagainya, serba kekurangan. Pak Sartono secara sosial merasakan hal itu. Ya, dengan demikian Pak Sartono ada nanti timbul suatu naluri solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial. Ini penting, gitu. Timbullah rasa itu, sehingga sebagian harta Bapak Sartono untuk fakir miskin, zakat fitrah, infak, sedekah, itu efek sosialnya, sehingga kecemburuan tidak ada, gitu. Kecemburuan tidak ada. Ini sangat penting sehingga Pak Sartono bisa merasakan. Bahkan kan Pak Sartono meskipun kaya, puasa dan sebagainya, jangan menganggap saya ini orang yang beriman. Nabi mengatakan, Pak Sartono belum dikatakan beriman. Apabila Pak Sartono tidur nyenyak dengan kekenyangan, sementara tetangga tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini berarti efek sosial, humanisasi. Nah itu baru segitiga, belum yang lain-lainnya banyak. Puasa menurunkan ambang kepekaan kita terhadap lingkungan. Dan menimbulkan kepedulian sosial. Islam sangat peduli ya Prof ya. Sangat peduli. Sangat peduli. Sangat menanamkan kepedulian. Benar. Ya, secara. Baik Prof, kita berbicara tentang masyarakat. Masyarakat yang terluas. Tetapi untuk beberapa orang pengejawantahannya adalah kepada keluarga. Keluarga, ya. Peran keluarga. Ya. Prof, barangkali dalam waktu yang tersisa tidak terlalu banyak ini bisa menjelaskan tentang peranan keluarga dan agama dalam keluarga, Prof. Penting. Peranan agama dalam keluarga ini sangat penting sekali. Karena pengalaman di negara-negara masyarakat modern dan maju, masyarakat modern dan industri di Amerika misalnya, di mana faktor agama disisihkan, ternyata membawa dampak.
salah satu institusi lembaga masyarakat yang paling parah menderita karena proses modernisasi dan industrialisasi adalah lembaga keluarga, rumah tangga atau perkawinan. Data-data menunjukkan dari 5 perkawinan dalam 5 tahun pertama, 3 berakhir dengan perceraian. 5 jadi Dalam 5 tahun 60%. pertama, 5 perkawinan, 3 berakhir dengan perceraian. Dan kemudian dalam penelitian, ternyata keluarga-keluarga yang religiusnya kuat, itu menduduki peringkat tertinggi untuk kebahagiaan dan keberhasilan rumah tangga. Sebaliknya, rumah tangga yang religiusnya lemah atau tidak ada, mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk berakhir dengan perceraian. Jadi agama ini merupakan faktor yang utama. Bahkan Profesor Stinnett dan John DeFriend di dalam penelitiannya terhadap keluarga-keluarga Amerika yang modern untuk menciptakan happy and healthy family, faktor agama diutamakan. Dari 6 kriteria itu kehidupan beragama dalam keluarga, waktu bersama dalam keluarga, kemudian juga harus ada komunikasi yang baik, saling harga menghargai, keluarga sebagai suatu ikatan sosial yang terkecil harus erat dan kuat, ya. Kemudian kalau ada krisis, keutuhan keluarga harus diutamakan. Jadi memang faktor keluarga penting. Nah ini dalam bulan puasa ini barangkali kita sama-sama introspeksi, mengamalkan kehidupan berkeluarga di rumah, di tempat kerja, di sekolah atau di mana, dan termasuk di masyarakat. Kalau masyarakat kita religius, insya Allah, ya kesenjangan sosial ataupun ya masalah-masalah problem psikososial yang dihadapi oleh masyarakat modern itu bisa kita hindari, bisa kita perkecil. Karena kita ada kebersamaan, ada solidaritas. Nah, begitu. Ini manfaatnya agama dalam kehidupan bermasyarakat. Prof. Sejauh di keluarga sudah kuat, maka masyarakat akan lebih kuat. Jadi memang pokoknya dari keluarga. Sayang sekali Prof, waktunya. Insya Allah kita masih bertemu di kali lain dalam acara yang sama ini Prof. Terima kasih. Pemirsa, demikian pertemuan kita dan percakapan kita dengan Profesor Dr. Dadang Hawari. Lahir 16 Juni tahun 1940, memperoleh S3 di tahun 90 dan profesor di tahun 92 yang lalu. Beliau pengajar di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sangat banyak manfaatnya dan semoga kita berhasil memetik dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Terima kasih banyak atas perhatian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.